Mau tutup teman-teman dengan kisah Hajar. Tentu insya Allah nanti malam ada sesi duanya kan. Ya. Ini kalau antum mau ikutin tidak selesai-selesai ini kan, panjang ini ceritanya. Kita teman-teman sekalian, Hajar alaihissalam waktu ditinggal, manusia, seorang ibu, dia mulai lihat bekal airnya. Zaman dulu orang kendi dibuat dari kulit hewan, kulit unta, kulit kambing, kecil. Artinya beberapa sedotan habis. Waktu itu Ismail alaihissalam masih dalam susuan, baru setahunan umurnya, gitu kan. Maka Hajar alaihissalam melihat di sekitarnya, coba ikhtiar sebagai manusia, ada nggak kafilah lewat, ada nggak apa pohon bisa bernaung. Yang beliau lihat di situ gunung yang dia bisa jangkau. Tentu Mekah ada dua gunung besar, As-Suwaida dengan Abi Kubais. Ini sulit, terlalu besar untuk dinaikin. Tapi ada gunung di situ, Safa dan Marwah. Gunung Safa dan Marwah. Ini bukit, gunung bisa terjangkau, bisa manusia bisa naik. Maka Hajar supaya bisa lihat dari jarak jauh, dia naik ke Safa. Naik ke Safa, dia lihat ke arah Marwah. Marwah cukup jauh yang kita tahu kan, itu kurang lebih 1 kilo jaraknya. Maka dia lihat ke sana. Nah teman-teman sekalian, di padang pasir, memang ini sudah menjadi sesuatu yang ilmiah pun sudah diteliti. Jadi ada fata morgana. Antum kalau melihat di padang pasir, teman-teman kalau pernah di Dubai, pernah di Saudi, di musim panas, kita kalau lagi jalan di jalan rayanya, itu dari kejauhan kita seperti lihat ada genangan air. Padahal nggak ada air. Itu fata morgana saja. Jadi itu rupanya pantulan dari wilayah lain yang ada air dengan cahaya matahari, dengan hikmah Allah SWT tentunya. Maka Hajar alaihissalam lihat ke arah gunung Marwah. Beliau lihat di sana ada genangan air, pantulan dari tempat lain gitu. Maka Hajar alaihissalam melihat di sekitarnya semua padang pasir, di sana ada genangan air di Marwah. Dia turun dari gunung Safa menuju ke Marwah. Di tengah-tengah lembah, beliau berlari kecil untuk membantu dirinya supaya bisa naik ke Marwah. Naiklah ke atas. Naik ke Marwah nggak ada air. Dia balik lagi arah matanya ke arah Safa, dilihat di Safa ada air. Turun lagi dari Marwah ke Safa, di tengah-tengah lembah lari lagi untuk naik ke Safa. Begitu terus sampai 7 kali. Dan subhanallah, karena keikhlasan Hajar alaihissalam, ini yang saya bilang teman-teman, kadang-kadang pelajaran seperti ini jarang disinggung. Karena keikhlasan mematuhi perintah Allah pada suaminya dan patuh pada suaminya, kemudian dia berusaha ikhtiar mencari sesuatu buat dirinya hidup, Allah menjadikan perbuatannya itu abadi sampai menjelang hari kiamat. Kenapa? Karena Allah jadikan semenjak itu di syariat Ibrahim alaihissalam, di syariat semua nabi-nabi sesudahnya, dan syariat Nabi Muhammad SAW, sampai hari kiamat terjadi sebuah hukum di haji dan umrah, Safa dan Marwah, sa'i. Artinya setiap orang yang sa'i dipanen pahalanya oleh Hajar alaihissalatu wassalam. Saya subhanallah setiap kali sa'i, saya melihat orang, ribuan orang. Sekarang di Masjidil Haram 24 jam, tidak pernah kosong tempat sa'i itu. Sampai dibuat 3 lantai. Ada lantai basement, ada lantai 1, ada lantai 2-nya. Ya. Itu sampai penuh semuanya orang sa'i. Saya berpikir berapa banyak pahalanya Hajar alaihissalam. Karena dia pemicunya kan, gara-gara itu keluar sebuah hukum. Allah hormati, dikekalkan. Sebenarnya nanti kita lihat juga, waktu Ibrahim AS bangun Ka'bah, bekas pijakan kakinya disuruh orang sholat di belakangnya. Kan gitu. Ini karena menghormati bagaimana perjuangan-perjuangan mereka dalam agama. Bagaimana Allah menilai itu. Tinggal butuh patuh saja. Semua bekas kepatuhan dengan keikhlasan akan berbekas menjadi amal jariah yang besar. Itu poin yang harus disadari teman-teman sekalian. Maka Hajar alaihissalam setelah 7 kali bolak-balik ternyata sama, nggak ada. Dan sekarang menjadi sebuah hukum, dari Safa ke Marwah itu selalu hitungannya ganjil tentunya, 1, 3, 5 dan 7. Dari Marwah ke Safa yang genap, putaran kedua, putaran keempat dan putaran keenam. Kadang-kadang kalau saya pandu jemaah haji atau jemaah umroh saya bahasakan begitu supaya nggak lupa. Pokoknya dari Safa ke Marwah selalu putaran kita yang ganjil tuh, yang 1, 3, 4, 1, 3, 5, 7, dan Marwah ke Safa itu yang genap 2, 4 dan 6 gitu. Dan di tengah-tengah lembah sekarang oleh Saudi tentunya sudah ditutup pakai marmer ya. Dulu itu agak cekung, tapi sekarang sudah tutup marmer, jadi sudah mulai agak rata, dan di situ ditaruh lampu warna hijau. Gitu. Ditaruh lampu hijau untuk menjelaskan kalau dulu Hajar di sini berlari kecil, dan kita sunnahnya
berlari kecil. Kalau laki-laki disuruh berlari, kalau perempuan ya mempercepat langkahnya atau berlari kecil yang kita bahasakan tadi. Baik, setelah 7 kali teman-teman bolak-balik ternyata ini adalah fata morgana, gak ada air, maka Hajar pun ambil ikhtiar untuk kembali ke arah anaknya. Waktu itu Ismail AS ditaruh di tanah, jadi tinggalkan di sebuah tempat yang disusun batu-batu dari padang pasir di sekitarnya untuk menaungin minimal dari panas. Yang terjadi waktu dia kembali alaihissalatu wassalam, dia melihat di sebelah kakinya Ismail alaihissalam ada mata air. Ada 3 riwayat yang menjelaskan masalah itu, yang 2-nya masih didoifkan para ulama, yang 1 disahihkan. Yang pertama dikatakan air itu keluar dari sentakan kakinya Ismail pada saat menangis, dan ini dilemahkan. Ada riwayat kedua mengatakan keluar dari telapak kakinya untahnya Ibrahim alaihissalam, ini juga dilemahkan. Yang ketiga adalah ini yang disahihkan, Jibril alaihissalam datang dan mengepakkan dengan sayapnya, lalu keluarlah mata air tersebut. Waktu datang Hajar lihat, bayangkan teman-teman kalau kita sa'i sekarang saja dengan kondisi pakai AC, lalu kita sa'i masih haus tuh. Hah? Benar gak? Senyap betul ini. Hah? Ini senyap sudah mau berhenti atau masih mau dengar? Ini sudah 2 jam lebih kita ngomong ini. Masya Allah. Taib. Ala kulli hal, teman-teman sekalian, sekarang saja kalau sa'i, apalagi kalau musim panas, kita butuh air zam-zam, dan diletakkan oleh kerajaan Saudi, Masya Allah, jazakumullah khair, dengan air zam-zam banyak. Bayangkan zaman dulu Hajar alaihissalam, plong terbuka, tidak ada atap, lari-lari nyari air dari 7 kilo nih, sekilo itu ke 7 kilo, lari, kembali, begitu lihat mata air, kira-kira apa yang terjadi? Hajar alaihissalam buru-buru mendatangi air tersebut, karena dia tahu dia cuma 2 sama anaknya. Lalu dia membuat bendungan dari tanah padang pasir sama tangannya, alaihissalatu wassalam, dibuat bendungan sambil dia mengucapkan bahasanya orang Babilonia, bahasanya orang Mesir, bahasa asli Kipti. Dia mengatakan zam zam. Apa artinya itu? Berkumpullah, berkumpullah. Gitu kan? Kata ulama, karena ucapan kalimatnya saja ini Hajar alaihissalam, ini pelajaran kedua, amal jariah yang besar. Semenjak kalimat zam-zam keluar dari mulut setiap orang, Hajar panen pahalanya. Lihat ibrah yang luar biasa itu. Bagaimana orang panen pahala hanya karena ketulusan kepada Allah. Sedikit bergerak, pahalanya berlipat-lipat, gitu kan?